api dan danau berbentuk karena letusan gunung api. Kita datang ke daerah namanya segitiga yang suci, yaitu Tabga, Beatitudes, Kapernaum. Ya, Tabga, tempat mukjizat 5 roti 2 ikan, Beatitude, sabda bahagia, dan Kapernaum. Dan fokus kita sampai makan siang 3 tempat ini. Kita akan mulai di Tabga. Artinya apa Pak Ibu? Edda, sumber kata ini dari Edda Biri. Biri itu 1 mata air. Ya, jadi 7 mata air Edda Bigon. Edda Bigon. Dulu ada 7 mata air di daerah ini. Masih ada 1-2 mata air dari zaman Yesus. بدون النوال يا معلم تقريبا علمنا 3. Halo Fer, ya buka, buka Zoom saya di WA tadi, cepetan. قلت له انا بشتغل شيء بعطيه نسلي فيها كذا شيء يعني اصحابنا يعني زي قلت له بكره بتشوف رمز اشتروا 1500 احنا طلعنا Kita sekarang jalan-jalan di sekitar Danau Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus banyak buat mujizat. Nah sekarang tempat pertama itu Tabga, di mana mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nanti kita akan ke Kapernaum. Ya. Oh, still close. Pasti akan buka. Masih tutup ini. Masih tutup. Okay, we do the primacy, then Capernaum, then we come back here. Okay. Ya, lihat nanti kita kembali Bapak Ibu pasti harus buka. Kalau tidak buka kita bisa marah dan unjuk rasa di sini. Melawan Ordo Benedikti. Keren. Ternyata tempat mujizat 5 roti 2 ikan masih tutup. Ini gereja di mana Yesus menempatkan diri setelah kebangkitan. Nah, kita akan ke tempat di mana Tuhan Yesus jumpa Petrus pertama kali setelah setelah kebangkitan. Ya. Wah bagus, ini Romo di sini rajin. Sudah bangun Romo Franciscan dari Polandia. Silakan kita turun. Anda akan melihat salah satu 7 mata air waktu Anda turun. Iya. Di mana Yesus, ini Yohanes 21. Yohanes 21. Di mana Yesus menempatkan diri setelah kebangkitan. Jadi ini tempat yang diperkirakan pertama kali Yesus bangkit menampakkan kepada murid-murid pria. Yang ingat Yohanes 21, Petrus kembali nangkap ikan dan ngajak saudara yang lain. Nah, kita ke tempat ini sekarang. Tempatnya asri sekali. Udara masih sejuk. Ini kira-kira 18-19 derajat. Itu guide kita, Pak Yerias. Oh, beringin, itu pohon beringin. Ini mata air, oh belum ya mata air. Ya, salah satunya. Ini ya. Di Injil berapa itu? Tidak ada. Tapi para peziarah sebutkan di mana Yesus mempersiapkan api dan arak. Itu tempat 7 mata air. Oh, mendukungnya asli. Ya, haleluya. Wilayah mana Pak ini Pak? Masih Galilea.
Bokertov. Iya kan tuh. Maka tuh di Danau Galilea ini Tuhan Yesus 80% kira-kira semua aktivitasnya mujizat terjadi. Iya. Dan Injil Lukas yang paling banyak menuliskan ini. Nanti kita akan ke Kapernaum juga. Nah, maka itu dalam bahasa Latin disebut mensa Christi. Mensa itu artinya meja, Christi itu Kristus. Kenapa? Karena dia menyediakan makan. Masih ingat pagi-pagi setelah semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Terus Yesus berdiri di pinggir pantai. Tanya anak-anak ada makanan tidak? Nah ini di sini tempatnya. Kenapa? Iya betul. Yohanes 21. Nah, diperkirakan ini Bokertov Romo. Ini mensa Christi. Nah, diperkirakan di batu ini Tuhan Yesus menyediakan makanan buat murid-muridnya. Di batu ini. Ayo, masuk. This is live streaming, Father. Ya. Jangan di pintu orang bisa masuk. Mereka sangat takut. Yesus menampakkan diri buat mereka dan mereka percaya. Tapi ada murid tidak ada. Dan murid itu katakan, asal aku tidak menunjukkan jariku di rukanya, aku itu Thomas. Ya, makanya 1 minggu kemudian di ruang yang sama di Yerusalem, Yesus menampakkan diri. Mereka masih di Yerusalem. Thomas ada dan Thomas percaya. Kali ketiga itu di sini. Dari Yerusalem di sini kalau jalan kaki 7 hari. Makanya bukan kebetulan hampir semua gereja pembacaan kisah ini 14 hari setelah kebangkitan. Minggu yang pertama yang kedua dari Pasca. Di sini Yesus menampakkan diri dan Yohanes 21 berbicara tentang 7 murid yang berkumpul di sini. Dia usahakan kasih kita nama 5 murid. 2 murid tidak kasih nama mereka. Kenapa begitu? Dia mau berikan nama 1 murid. Karena mau beritahu mereka ini setelah semuanya sudah tahu bahwa Yesus pergi. Petrus, Yohanes, Yakobus, Nathanael dari kanan, dan Thomas. Itu sengaja sebutkan nama Thomas supaya memastikan bahwa kita ini waktu semuanya sudah itu pasti Yesus buat semuanya bangkit dan Thomas sudah percaya karena Yesus sudah. Dan 2 murid yang lain nama mereka tidak ada. Makanya ada 7 ini Bapak Ibu dari 11. Ini rapat, mereka berkumpul di sini, bukan kebetulan. Bapak Ibu mereka berkumpul di sini, ini rapat, dan mereka mau tahu. Oke, kita tahu Yesus sudah pergi. What's next? Mereka mau tahu bagaimana harus pergi. Makanya mereka menunggu paling senior berbicara, paling senior Petrus. Dia katakan, kami pergi menjalan ikan. Yang lain katakan, kami pergi bersama Engkau. Oh, ini tidak bagus. Mereka naik perahu itu. Dan Yohanes katakan malam itu. Tapi bukan orang biasa yang tahu.
Kalau mau mendapat ikan harus malam. sampai sampai pagi. Makanya Yohanes ketika malam mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Oke bu, ini bukan jeris yang datang dari Nazaret. Sekarang saya menjala satu ikan. Ini orang punya perahu, punya jalan. Semua lengkap malam menjala ikan ada dengan keadaan ideal. Malam itu tidak mendapat sesuatu pun. Ya bagaimana Yohanes kasih itu waktunya? Ketiga harinya mulai segera. Itu artinya keluar mereka turun ke nol. Jangan Yesus belum ada referensi. Dan mereka tidak sini ada tersebut bahwa mereka tidak jauh dari Yesus tadi. Mereka tidak tahu. Hai anakku, apakah kamu mendapat lauk pauk? Apa itu sekarang? Yesus tahu jawabnya. Karena dia yang suruh semua ikan malamnya dengan Ikan saja nurut. Yesus kasih tahu, tebarkan jalan setelah kenal, maka kamu akan hidup. Itu yang dilakukan. Mereka mendapat banyak ikan besar. Banyak ikan besar. Jalan tidak punya, perahunya tidak tenggelam. Yohanes langsung tahu, Petrus ini Tuhan. Amin. Tapi kalau Petrus punya sayap, dia akan terbang. Karena melanggar akhir di rumah imam besar biasa, saya pasti Petrus setiap hari menangis. Menyesal. Ya, dan dia melihat Yesus di sini. Dia akan mau bertemu cara menjalankan itu dalam jalan. Makanya dia pakai pakaiannya dan datang. Dia tidak mau perahu terjun di dalam air dan datang di mana. Yang lain datang dengan perahu. Di sini Yesus mempersiapkan api alam dan di atasnya ikan dan roti. Yesus sekarang cek. Maka itu yang nggak suka ikan harus bertobat, bukan murid Yesus. Guru kita aja suka ikan. Makanya Bapak ini diberi nama Meja Kristus. Meja Kristus. Meja Kristus apa itu? Meja. Meja karena di sini Yesus mempersiapkan. Yesus takdir. Yesus takdir. Dan setelah itu kasih tahu mereka bawa ikan yang kamu bawa. Mereka berhitung itu ikannya 153 ekor ikan. Bapak Ibu, teman-teman saya mereka tahu ini nomor sangat lazim di agama itu, ini nomor suci. Ya, karena kalau ambil dua kata itu A, Ni, E, Lo, I, setiap huruf dia ikan. Jadi dijumlahkan 153. Ani Elohim maksudnya akulah dia. Akulah Dia Tuhan. Akulah dia Tuhan. Makanya orang tidak ada peran karena semuanya sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan. Setelah itu Yesus tanya Petrus, Simon anak Yona, itu pasti bahasa Yunani ini. Karena tidak mungkin Yesus berbandingkan antara kasih Petrus dan kasih murid yang lain. Dan Yesus kasih semuanya sama. Apakah kamu kasih lebih dari itu? Bahasa Yunani jelas sekali. Jadi dia di sini waktu Yesus tanya, Simon, agape, jawabnya Simon, filia. Ya, itu agape kasih Tuhan, unconditional love of God. Jawabnya Simon filia. Sekali lagi tanya, agape, jawabnya filia. Kali ini dia bukan betul tahu manusia itu flesh dan blood. Dia itu mungkin tingkat person. Filia kasih manusia, jawabnya betul. Filia Tuhan dan anak tahu segala sesuatu. Dan dia kasih tahu gembala dan domba-domba. Makanya nanti gembala berkata Yesus dan Petrus dan tungkat ulama gembala. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini indah sekali. 15 ini Anda bisa ambil foto di sini. Bisa dengan patung agape dan hedano. Ini satu-satunya kesempatan. Ya, sekarang ada lagi. Kami hampir pasti 100% bahwa beras.
Seorang peziarah perempuan namanya Igeria. Seorang peziarah perempuan namanya Igeria. Dia datang di mana? Dan Igeria tulis tempat itu. Ibu nanti. Di mana Yesus makan bersama muridnya itu tempat 7 mata. Eta itu. Sampai sekarang ini namanya Eta itu. Sekarang kabar. Tapi tadi ada lihat dan dia tampak di batu itu. Di mana Yesus pasang api dan itu dibikin altar bertanda-tanda. Nanti dari luar sebelum gereja ini baru kita bisa lihat bahwa batu ini dibikin tanda-tanda. Dari luar biasa. Makanya kita punya saksi mata dari 380 sudah dekat waktu Yesus. Makanya kemungkinan besar ini Benzer Kristi di mana Yesus dia pasang api orang dan di atasnya ikan dalam. Atau lebih bantu kita di sini. Luar biasa. Bentar kita doa dulu ya. Ada 2 lagu yang kita mau nyanyikan. Itu sebagai ikrar kita. Saudara, dengarkan perumpamaan ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu fatal enggak? Coba jawab, fatal tidak? Rusak total semua rencana Tuhan. Tapi luar biasa. Kejadian 3 ayat 8-9 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan di taman itu di hari sejuk. Saya menangis, saudara, kenapa? Berarti Tuhan marah enggak ketika dia tahu mereka jatuh dalam? Tolong masuk yuk, yang belakang enggak bisa ada. Jawab. Dengan kalimat Tuhan berjalan, mereka mendengar langkah-langkah Tuhan di taman itu di hari sejuk. Itu menunjukkan Tuhan marah atau tidak? Kalau marah bunyinya apa ayat itu? Gebrak-gebrak kemana 2 orang itu? Saudara, ternyata kasih agape itu seperti itu. Nah, ini peristiwa Petrus. Ingat berapa kali Petrus menyangkal? 7, lupa lagi. 7 kali. Dan penyangkalan ke-7 itu di sini. Saudara, saya beri contoh begini. Kalau saudara punya perusahaan, lalu ada salah seorang karyawan saudara. Saudara ngecek, kenapa ya pendapatan perusahaan kita 3 bulan ini kok menurun? Diselidiki ternyata salah satu karyawan saudara itu menyangkal ketika pelanggan-pelanggan datang, hei, jangan beli di sini, barangnya palsu. Itu menyangkal enggak? Lu jawab, menyangkal tidak? Menyangkal. Sebelum karyawan itu ketahuan, dia mundurkan diri dulu. Nah, sebagai pemilik perusahaan, kalau karyawan mundur sendiri enak, enggak ngasih pesangon. Berapa bulan kemudian karyawan itu melamar balik ke perusahaan saudara. Kalau kita pemilik perusahaan, kita apain orang ini? Terima atau tolak? Ayo tolak atau terima, cepat gitu, jangan usah disuruh. Jelas, tapi tidak dengan Yesus. Itu kasihnya luar biasa. Begitu banyak kejahatan kita. Coba bayangkan, setelah 7 kali nyangkal dan pagi itu pertama kali Yesus berjumpa Petrus berjumpa Yesus. Maaf ya, saya orang Surabaya, ada darah Madura. Saya akan linting lengan baju saya. Betul enggak? Kira-kira kita akan marah enggak pada karyawan model begini? Lo coba jawab, kurang ajar betul. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus, dia malah nawari makan. Sudah sarapan belum? Luar biasa. Dan kalau kita Yesus, maka karyawan itu akan kita terima. Saudara perhatikan. Apa tugas Petrus? Ayo setelah dia jawab 3 kali, aku. Ayo dia dikasih tugas apa? Nah, saudara tahu nggak arti gembalakan domba-dombaku? Itu artinya karyawan jahat ini yang merugikan perusahaan saudara. Begitu dia balik lagi melamar, saudara beri dia posisi direktur. Gila nggak ini? Loh, gembalakan domba-domba itu berarti Petrus mewakili siapa?
Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan mau naik ke surga setelah itu. Dia cari pengganti. Gila orang Jakarta bilang. Berani-beraninya Tuhan Yesus pemilik perusahaan besar atas dunia ini. Mempercayakan bajingan kayak begini nih. Gembalakan domba-dombaku. Coba renungkan. Saudara, seorang pemimpin, dengar ya, gembala-gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan, seorang pemimpin perusahaan, manajer, direktur. Hal yang dunia perlu adalah percayai setiap orang serusak apa orang itu. Katakan amin. Tuhan, Yahweh Tuhan mempercayai Adam dan Hawa walaupun dihukum. Tetap rencana kekalnya berjalan. Sampai lahir Yesus. Petrus hancur. Merugikan perusahaan kerajaan surga. Tapi Tuhan tetap beri. Gembalakan domba-dombaku. Ayo kita naikkan pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku. Ini bukan sekedar nyanyian. Tapi ikrar kita sebelum meninggalkan Israel. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Benar, Tuhan kan baca hati kita. Mengikut Yesus. Yang di rumah ikuti juga ya doa ini. Ku tak ingkar. Ku tak, ulangi 2 kali. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak, sekali lagi. Yang di rumah ikut juga ya. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Katakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Beranikah kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau toh Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami. Raja perlu tahu. Kami tidak akan menyembah patung itu. Sebelum kami meninggalkan Israel Tuhan. Di tempat di mana Engkau mengasihi Petrus. Maka kami percaya hari ini. Termasuk saudara kami mengikuti di rumah. Terima kasih untuk panggilan dan posisi gembalakan domba-dombaku. Secara khusus kami para hamba Tuhan, para gembala, para pemimpin. Kami memperbarui dedikasi pelayanan kami untuk domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Walaupun ada banyak kekurangan kelemahan mereka. Bahkan tidak sedikit kami para gembala disakiti oleh domba itu. Tapi hari ini kami mau memiliki hati Yesus. Bisa mengampuni para domba itu. Terima kasih Tuhan. Lagu terakhir. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati. Nyatakan ini sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Setiap kami
Ya Tuhan. Amin. Amin. Yang separuh boleh foto-foto, yang separuh boleh nyentuh air danau Galilea. Hanya di tempat ini kita bisa, yang lain enggak. Ayo, supaya jangan bergerombol ya. Oke. Ayo kita keluar ya. Yang punya hobi ngumpulin batu, itu banyak batu di pinggir danau. Oh ya. Nanti yang perlu toilet di tengah-tengah. Iya, yang perlu toilet di tengah-tengah. Mana yang patung Yesus itu? Yerias. Oh ya, itu ya. Tongkat melambang gembala, tongkat. Iya, dengan nih yang dibuat patung. Oh, rupanya ini dari gereja Jerman. Feed my sheep. Weide meine Schafe. Yaitu bahasa Jerman. Pelihara domba-dombaku. Yohanes 21. Sudah di screenshot yang di rumah. Boleh ya? Oke. Silakan foto. Sekarang saya akan turun menunjukkan. Boleh foto nggak? Oh boleh. Nah, ini gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh maaf. Ya, yang foto aja saya shoot. Iya. Oke. Makasih ya, Oh Pak. gantian. Iya, iya, Aduh ini nggak apa-apa ya. Aduh air mata saya belum. Oke, maaf ini ya. Ayo itu patungnya. Lihat ya. Yang dari rumah ngikuti pegang air dengan iman saja. Nah, ini ada 3 batu berbentuk hati. 4, ya tuh 5 ini ya. Berbentuk hati. Nah, kalau siapa yang buat ini ya. Ini air danau Galilea. Hanya di tempat ini kita bisa pegang airnya. Kenapa? Oh ya, nggak boleh berenang di sini. Tuh airnya itu, ada bapak pegang air tuh. Terus pak, terus pak. Terus, nah, tuh air. Nah, ini gerejanya dari depan ya. Nah, ini ada mosaik, 5 roti, 2 ikan, dan perahu. Suara burung. Sebentar, enggak dengar. Ya, gimana? Belum. Nanti. Tadi kita mau ke sana ternyata masih tutup. Maka itu ke sini dulu. Nah, di ujung sana kejauhan itu kota Tiberias. Ya, jauh. Halo Selin, kamu lihat ya Selin ya. Nanti besar dikit kamu pergi sama papa mama ya. Oke. Kenapa? Apa? Ini kok suaranya kecil ya? Sebentar. Oh. Enggak kerungu. Ada yang salah kali ini. Enggak, betul. Kenapa kecil sekali suaranya? Angkas batunya basah.
Awas. Udah ya. Kami mau naik ke bis untuk ke tempat lain. Kali tempat 5 roti dan 2 ikan. Bisa Bu, hati-hati. Di antara semua anggota grup ini pasangan paling mesra. Gembala GPDI di Pondok Antara Sidoarjo. Oke. Berarti di sini Om tempat penggembalaan ya Om. Wajib ya gembala-gembala. Iya, wajib. Waduh, luar biasa. Iya, dan bukan itu loh. Bagaimana hati Yesus itu loh. Dia sudah ngangkal 7 kali. Masih nggak di training dulu, nggak di screening dulu. Iya, aduh. Tempatnya asri sekali. Nah, ini disediakan tempat yang untuk mereka ibadah. Ada banyak tempat untuk mereka ibadah. Tuh, ada tempat lagi untuk ibadah. Nah, kenapa? Ada mungkin, tapi nggak tahu di daerah mana ya nelayannya. Ada, karena ikannya banyak diambil. Nah, ini tempat ibadah. Jadi di tempat-tempat seperti ini selalu ada tempat-tempat untuk ibadah. Ini Paus Yohanes pernah ke sini. Ini mimbarnya. Banyak yang di ujung sana juga itu tempat ibadah juga. Di dalam situ tempat ibadah. Bukan nggak ketemu, nggak sempat karena arahnya kan beda. Bukan ke pasar masalahnya. Mana? Oh, rombongan lain berarti. Kemana itu nih mereka? Enggak, ya mau ke sini. Oh. Iya, rombongan mau ke. Ini tempat itu dan sakrisi maksudnya tempat Tuhan Yesus apa yang ketiga kali? Bukan. Itu yang berjumpa dengan Petrus setelah kebangkitan. Itu dia. Kenapa? Petrus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya memang ini kan Katolik. Ini Katolik. Itu Paus Yohanes, Paus Paulus ke-6. 50 tahun yang lalu ke sini. Ini Katolik memang. Woi. Ini loh. Nama-nama Paus. Nama Paus yang pertama itu pasti Petrus yang pertama itu. Ini daftar. Sudah Paus keberapa ini sekarang? Ke berapa itu? Kok nggak tahu nomor berapa itu? Wih. Iya, memang Katolik Roma ini. Dari Roma, orang Roma. Ini tempat apa? Berarti batu yang di dalam gereja tadi ini Paus Yohanes Paulus II Siung. Paus yang keberapa sekarang? Ayo rombongan Asaria balik ke bis. Masih cuci muka. Masih banyak tempat yang kita mau kunjungi. Ayo. Balik.
tahu apanya? Oh iya. Kenapa? Maria. Iya, tapi ya karena saya itu kan dia naik ke surga. Wah, rasanya nggak penting sih kita tahu. Rasanya nggak penting sih tahu begitu. Iya, nggak penting rasanya untuk mengetahui gitu. Ya, coba Kristus aja cari apa rahasianya. Ya, oke, ini balik ke bis dulu ya. Balik ke bis. Enggak, pakai air galon di rumah aja sama. Nggak boleh, kita tidak boleh memberhalakan benda. Ya, nggak sempat taruh banyak yang dibawa ribet. Ini ada grup lain. Oh ya, boleh. Good morning all. God bless you. Good morning. Ya, nggak perlu itu. Pakai saja apa yang ada. Sama-sama ntar Tuhan berkati. Ya. Ya, udah. Kita akan ke tempat 5 roti dan 2 ikan. Oke. Ya. Yuk, Tuhan berkati. Nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Biar kita jalan terus. Ini driver kita luar biasa, Basyam namanya. Sangat mengasihi orang-orang Indonesia. Basyam. Ini Cirias, guide kita yang hebat sekali. Sama-sama. Ini kita ke 5 roti 2 ikan. Kapernaum. Oh, Kapernaum dulu. Kembali. Wah, kita akan ke Kapernaum, kotanya Tuhan Yesus. Ya udah, nggak dimatiin ya supaya lihat perjalanannya. Tapi sebentar saya harus charger dulu. Ya, sabar ya. Harus charger dulu. Kenapa? Makan sudah tadi pagi. Tadi pagi sudah makan. Iya. Di sini masih pagi. Masih pagi. Ya, yang besar papanya. Selinya kecil, yang besar papanya. Nah, ini besar suaranya sekarang.
Sabar, masih tunggu rombongan belum naik ya. Boleh cerita, Pak? Boleh. Apa? Kemarin di doa bapak kami itu bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus? Kalau kita makan sama raja, kita kepingin dapat makanannya raja atau makanannya pengawalnya. Nah, tergantung. Kalau kita makan bareng raja berarti kita diundang. Nah, rajanya mau ngasih makanan yang mana? Jangan ngelama. Kalau kepingin makanannya raja, berarti Jadi anaknya. ialah melakukan Oh ya, kalau itu. makan makanannya yang tidak mengenal Tuhan, ya berarti urusan makan minum pakai. Iya, betul. Oh, kalau konsep itu betul, iya. Maka itu jelas sekali loh, Yohanes 4 ayat 34. Lauk pauknya Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Dan tadi barusan ini kita hari ini lagi kita lagi ngetes Oh. untuk dijual. Oh ya, mau jual di mana? Tiba-tiba si kecil ini ya di kafe kan di Cisentro. Oke, si kecil di mana? Si kecil niruin apa yang bapaknya lakukan. Nah, itu dia. Isman, Liming, Pak Naftali, senang ketemu. Iya. Kenapa sih, Lin? Ya. Oke. Yang di Instagram saya keluar dulu ya, terus masuk lagi supaya hemat waktunya ini. Ya. Oke ya, Instagram keluar sebentar ya. Kenapa? Gimana di sini? Oh, berarti sembari Jumatnya berarti harus siap lagi kan, Mas? Siapin itu foto-foto. Foto. Ya. Waktu bapak ngajar di yang SD Sekarang nggak ada. Tempat apa? yang SD itu Pak BSD. Oh, iya. Gimana? itu kan waktunya bapak makan siang kan. Iya, betul. Nah, waktunya bapak makan siang bapak ngajar gitu kan. Kakak saya sampai bilang gini, orang-orang itu nggak punya hati, waktunya makan bapak suruh ngajar. Loh, masalah jamnya. Terus? Iya, saya bilang gini, loh, Kak jangan gitu loh. Papa itu makanannya yaitu melakukan kehendak. Iya, jadi bukan salah yang ngundang, memang jamnya beda. Amin, amin. Iya. Ada kekuatan tersendiri yang Tuhan sediakan sama Papa. Betul. Setelah makan Papa pasti kuat. Oh ya? Hebat. Tapi itu pemikiran bagus loh ya. Semuanya sudah, Bapak Ibu? Belum? Waktunya makan siang harus mengajar besok. Iya. Tapi kan memang itu apa? Masih ada di toilet? Kejadian 6 itu apa? Pada waktu makan, pada waktu baring-baring kayak begini. Iya, betul. Betul-betul firman Tuhan nggak terbatas dengan apa? Ruang dan waktu. Amin.
kami itu ya. Waktunya makan seharusnya makan malam dulu, seharusnya makan siang dulu. Papa mendahulukan pelayanan untuk berbantu Tuhan. Sering Papa lakukan. Iya. Ya karena waktunya begitu. Waktu Papa tidak ada mah ya, sakit mah ya. Waktu SMA itu parah pendarahan mah itu. Berapa kali Papa masuk rumah sakit? Ya waktu SMA justru. Rumah sakit Darmo, William Booth, Undaan Wetan waktu itu. Aduh. Hebat Tuhan. Ya, kita menuju Kapernaum, Bapak Ibu. Ya, kita ke Kapernaum ya. Yuk. Setelah Nazaret, setelah Yesus disulap dari Nazaret, Yesus datang ke Kapernaum. Matius pasal 4 ayat 11 menceritakan supaya genaplah firman Nabi Yesaya, tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, di seberang danau, bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang. Makanya di pintu masuk ke Kapernaum ada tulisan Capernaum, the town of Jesus. Di pintu masuk ya, Capernaum, kota Yesus. Bapak Ibu lihat di sini, menarik sekali. Sering ada di Alkitab Yesus naik perahu dan mengajarkan kerumunan besar dari perahu. Bagaimana mungkin itu Bapak Ibu? Karena ada pantai, ada beberapa pantai di sini kelihatan seperti teater Tolong alam. di-mute yang lain, di-mute Lihat ya. Bapak Ibu, indah sekali ini. Ini satu contoh yang lengkap. Bas khafif besar di orang mahada. Ini kalian lihat Bapak Ibu. Ini teater teater yang lengkap, teater alami. Lihat bagaimana ribuan orang bisa duduk di tepi di sini, dan Yesus pakai perahu masuk ke tengah-tengah. Dia dekat semuanya. Satu lagi laut Damsyai mau. Banyak pantai, garis pantai, bikin teater alam. Itu yang kemarin tanya bagaimana nggak ada loudspeaker dan Yesus bisa. Ya. Nah ini pakainya. Lihat kalau seandainya Yesus naik ke perahu dan masuk paling dalam, dia dekat yang kanan dan kiri, ya? Iya. Lihat bagaimana itu. Oh iya. Lihat ya, masuk akal. Apalagi dari laut ke darat, itu sangat akustik. Ini teluk ini ya, terowongan ini. Ya, sangat Itu dia. akustik. Ini contoh paling bagus untuk Lukas pasal 5. Ya. Nanti saya menjelaskan semuanya Bapak Ibu. Yesus pakai perahu sebagai stage, Ya, sebagai panggung. atau manbar atau minbar, ya. Dia masuk ke dalam, itu pusat, itu dibuktikan dari laut ke darat, itu selalu akustik, suara bagus. Makanya sebentar lagi kita turun dari bis dan jalan kaki menuju Kapernaum. Kapernaum. Jangan lupa Maaf. Saya pinjam mic-nya. Saudara, sebelum nyampe, ya, dengarkan ini. Lukas 5 ayat 1 dan 2 itu luar biasa. Dikatakan Tuhan Yesus melihat dua perahu. Saudara, kita belajar pelajaran yang sangat indah. Jadi bagaimanapun Yesus itu maha kuasa, tapi tetap ingin cari fasilitas, betul? Nah, tapi dua perahu. Nah, ini kita belajar. Kira-kira kalau saudara dan saya itu Yesus, kira-kira kita milih perahu yang bagaimana? Cepetan sebelum turun. Bagus, besar, bersih, tidak bocor, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil keputusan apa-apa selalu mikirkan dampak ke orang. Jadi yang Tuhan Yesus pilih bukan perahu bagus, tapi siapa pemiliknya. Saudara, sayang Lukas tidak menulis perahu satu milik siapa. Yang jelas bukan milik Basam. Nah, begitu dia pilih milik Petrus. Tahu, Tuhan pilih orang ini. Nah, setelah dia khotbah pakai fasilitas, Yesus nggak bilang cuma, terima kasih ya Simon, terima kasih ya. Enggak. Tapi dia balas budi.
Maka itu siapapun yang dipanggil Tuhan, jangan pernah khawatir. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Setelah dia pakai, dia kembalikan perahu, nggak cuma bilang, makasih Emon. Enggak. Kamu bertolak ke tempat yang dalam. Dapat ikan hari itu. Yang tadi Yesus sudah ceritakan, nggak dapat ikan. Ikannya ada dilarang oleh Tuhan Yesus, jangan dekat-dekat itu. Oke? Kita sampai saudara ke Kapernaum. Tuhan berkati. Ya, kita turun, tarik dulu. Banyak bis ya. Mana? Tidak ada. Harusnya. Sungai manusia di sini. Iya, biasanya penuh sekali. Ini luar biasa. Ngambil apa? Ngambil apa? Katanya mata air. Oh enggak. Sabar. Nah, ini sudah ada pasangannya. Thank you, Basam. Ayo kita jalan-jalan ke kotanya Tuhan Yesus. Di Kapernaum ini dia banyak sekali buat mujizat. Pak, Ya, terus Bapak kan SMA sakit Maya, iya. terus sembuhnya bagaimana Pak? Ya itulah. Caranya bagaimana? Nggak tahu, zaman itu nggak ada obat. Orang nggak tahu namanya GERD. Tapi dari pemeriksaan dokter waktu itu, ini pendarahan lambung. Aduh, itu sorry ya kalau maaf kalau pas sudah muntah begitu hitam. Aduh, Tuhan tuh luar biasa. Jadi nggak ngerti. Dulu mau pakai obat apa juga nggak tahu. Ya sembuh karena Tuhan juga nggak berdoa, nggak tahu lah pokoknya. Iya. Jadi proses kesembuhannya Bapak tidak merasa? Tidak, tiba-tiba aja kok nggak ada lagi. Aduh, hebat Tuhan. Betul-betul luar biasa. Siapkan screenshot ya untuk lihat foto ini. Kapernaum bahasa modernnya, selamat pagi. Iya, this is for Zoom, this is for Instagram, this is for Facebook. Yeah, because my congregation want to show. No, no TikTok. No TikTok. Oh yeah, I had only 2 hands. I don't know why. Selamat pagi. Nah, Kapernaum kalau di bahasa Ibrani Kefar Nahum. Kefar itu artinya tempat ya, kota. Nah, di sini kotanya Nahum. Lihat ada tulisan. Nanti saudara screenshot. Oke, silakan difoto, di screenshot. Udah belum? Udah ya. Oke, terus ini pakai mosaiknya. Ini pakai mosaik. Oke, saya di screenshot Son of Jesus. Oke ya, kita masuk.
Kamu lihat aku haus dan kamu Oh, ini patung. ada lubang. Iya, wah keren sekali ya. Coba kakinya ada lubang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Ya berarti itu jelas Tuhan Yesus. Nah, pemahatnya ini mengambil dari Matius 25. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang-orang susah, yang 7 kelompok itu ya. Coba di screenshot, ya. Yang di rumah, lihat tuh kakinya ada bekas paku ya. Terima kasih pemahatnya luar biasa. Menggambarkan orang susah, orang miskin. Nah, itu. Waduh, enggak kelihatan. Homeless Jesus. Oh, judulnya bagus. Ya, lihat aku Homeless haus dan Jesus. kasih minum, lihat aku Iya. lapar, kasih makanan, aku sakit, dikunjungi. Bibirnya, hidungnya kelihatan dikit loh. Iya, bibir bagus sekali ya. Baru lihat saya juga ini. Iya, baru ya. Iya. Ada ininya, koinnya. Oh ya? Dia lempar koin nih. Oh ya, orang-orang itu biasanya. Nah ini batu-batu apa? Cik? Boker Tov, Shalom. Ada batu-batu peninggalan zaman Yesus ini. Ya, lihat sana ada batu kilangan supaya tahu ya betapa beratnya. Dan ketika Tuhan Yesus marah pada orang dewasa yang menyesatkan anak kecil, ada batu kilangan di sana. Nanti kita lihat. Ya beratnya itu minimal tuh 20 kilo. Nanti kita akan lihat ya. Batu kilangan. Kenapa Tuhan Yesus marah? Ya. Anak-anak kecil. Oke, siapa mau screenshot boleh. Ini ya. Silakan foto. Ambil. Sudah belum? Udah ya? Oke. Nah, udah ya? Nah, akan diterangkan. Ini, nah diperkirakan ini rumah Petrus. Yang ada mertuanya sakit disembuhkan. Jadi reruntuhan, ya, dan di atasnya dibangun gereja Katolik. Ayo kumpul, diterangkan dulu ayo. Ya sambil tunggu. Seorang arkeolog namanya Edward Robinson. Edward Robinson, jelas Bapak Ibu, semua arkeologi mulai di sini oleh orang Barat. Ya. Dan sudah orang Barat terbuka untuk arkeologi dan biblical arkeologi lebih dari 150 tahun. Lebih. Makanya maaf, bukan mereka lebih pintar dari Anda. Ya. Tapi mereka sudah. Mau ya. Ya sudah terbuka datang ke sini. Anda hanya diizinkan masuk di sini 1990. Di grup pertama saya membawa masuk melalui Belanda. Oh. Indirect ya. Tapi 1990 Israel mulai kasih visa untuk grup Indonesia datang untuk ziarah. Tapi 86 saya pertama kali ke sini. Udah dapat visa itu. Dari Singapura kami minta. Ya, barangkali dari Singapura. Iya, Bukan Singapura. langsung. Ya, itu Bapak Ibu sebabnya benar untuk dari segi biblical arkeologi orang Barat tahu dengan details, sangat details karena para arkeolog pertama dari mereka. Edward Robinson datang ke sini dan dia mau bikin penelitian tentang sinagoga di Galilea. Dan di sini ada sinagoga. Dulu hanya bagian atas kelihatan. Yang lain terkubur di bawah tanah. Bapak Ibu, dia menggali seluruhnya sinagoga. Dia lama di sini. Tapi tidak tersebut bahwa dia menggali di Kapernaum. Kan yang fokus dia itu sinagoga di sinagoga Galilea. yang lama ya. Maksudnya dia Nanti tidak kita ke sana. mengidentifikasikan ini sebagai Kapernaum. Oh. Kemudian Ordo Fransiskan membeli dari sini dan mulai penggalian semua ini dan mereka bisa memastikan ini Kapernaum. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini ditemukan rumah dari abad pertama. Kalau bukan abad pertama. tidak ada arti. Karena Yesus hidup ruang itu Yang bulat itu ya. yang di dalam fungsinya pendeta berubah dari fungsi orang pribadi jadi jemaat. Oh. Dari tempayan yang kecil sudah tempayan yang besar, banyak pelita, banyak itu dan di dinding ditemukan lukisan
Yesus Kristus anak Allah. Yang Dalam ditinggal di sana. Nggak boleh masuk, nggak boleh. Sekarang tulisan itu di Museum Flagellation di Yerusalem. Bapak Ibu, ini artinya apa? Kenapa fungsinya berubah justru di pertengahan abad pertama? Karena Yesus tinggal di sini. Dan setelah dia naik ke surga, orang Kristen mulai ibadah di mana Yesus tinggal. Itu awal gereja. Di mana Yesus tinggal, di mana Yesus melakukan mukjizat, orang mulai ibadah. Ya, makanya Yesus tinggal di ruang itu, Bapak Ibu. Ya, ada bukti arkeologi bahwa itu berubah dari rumah ruang pribadi jadi ruang Jemaat. Itu jadi gereja Yahudi Kristen. Kalau yang Yahudi biasa ibadah di sinagoga. Kalau Yahudi yang Kristen Nanti kita ke ibadah sana. di sini. Dan kita tahu dari Talmud di sini ada masyarakat Yahudi Kristen. Kita tahu dari kitab Yahudi yang kedua, Talmud. Kemudian Bapak Ibu, seorang kaya dari Tiberias namanya Yusuf dapat gelar temannya Kaisar. Dia membangun dengar suara pesawatnya. tempat itu jadi gereja. Yusuf ini dia jadi Kristen, senang membangun gereja, dia kaya. Dan dia membangun gereja-gereja sederhana. Itu 380 di sana ada gereja, ya. Dan masih ingat peziarah perempuan yang pergi ke tempat tadi yang tulis pasti kalau rekaman pendeta ditemukan 1000 tahun dari sekarang. Ya. Bapak Ibu, dia tulis, aku pergi ke sinagoga di Kapernaum. Kami di bawah naik tangga-tangga. Pasti karena dia perempuan, dia dibawa ke lantai kedua. Karena lantai kedua itu untuk perempuan. Dan dia katakan, di tempat sinagoga itu, pas seperti digambarkan di Alkitab, ya, ada rumah dari para pangeran murid Yesus yang jadi gereja. Siapa? The Prince of the Disciples. The Prince. Siapa? Peter. Petrus. Di depannya yang dia melihat gereja dari 380 yang dibangun oleh Yosefus dari Tiberias. Sudah ada bukti orang ibadah di sini sejak pertengahan abad pertama. Sudah ada gereja, sudah ada peziarah seperti Anda yang mencatat sekarang Anda rekam. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, di mana-mana Kaisar Kristen suka ganti ke gereja lebih indah. Makanya diganti ke gereja segi 8. Oh, yang di luar ini ya. Bapak Ibu, Bizantium mulai segi atau 8. basilika seperti kuil Romawi, tapi mereka mau sesuatu mencirikan agama Kristen. Makanya mereka pilih segi 8. Kenapa segi 8 mencirikan agama Kristen? Karena Bapak Ibu, di satu minggu ada 7 hari. Tapi di agama Kristen ada hari ke-8. Kebangkitan. Amin. Ya, makanya 8 melambang kebangkitan. Dan gereja ini unik, arsiteknya lihat tidak ada tiang di tengah, saudara. Luar biasa. Nggak ada tiang di tengah ya. Makanya kita bisa katakan Yesus tinggal di sini 100%. Para arkeolog yakin 100% Yesus tinggal di rumah ini. Sekarang sebelum ini, dulu ini satu kawasan seperti ini. Bapak Ibu, kawasan ini rumah satu keluarga yang besar. Kakek, nenek, Ini. anak, cucu. Ini bekas penggaliannya. Ini bekas rumah itu. Ada tempat air. Halaman itu yang ditinggal-tinggal, setiap hari mereka memperbaiki jala, mencuci jala, ya. Dan juga gerinda, gandum, bikin tepung untuk roti. Kami menemukan Itu. banyak batu untuk gerinda. Reruntuhan. Atapnya balok kayu dipadatkan dengan Penuh dengan bekas-bekas kota kuno. Di atap pendeta ada kekayaan. Iya. Di atap contohnya itu gandum setelah panen direbus, setelah direbus ditaruh Jemur. Ya. Simon penyemat kulit itu atap rumah. Makanya Bapak Ibu juga kita mengerti ini. Yesus katakan orang Eropa selalu karena dari kata-kata ini bahwa hari kiamat akan datang seperti pencuri, lagi orang bekerja di atap rumah. Di Eropa tidak mungkin atap rumah itu bekerja. Lancip begitu. Hanya bisa pasang parabola begini. Makanya dari sini, mereka senang. Dan ini rumah satu keluarga. Kelihatan di sini mereka sombong. Kira punya banyak ruang. Kasihan Yesus datang dari gua-gua Nazaret, ya. Ini lebih kaya, jelas, ya.
Makanya Yesus kasih tahu mereka, kamu kira bahwa kamu punya banyak ruang di sini? Papaku di surga punya untuk ya banyak ruang. Ya Bapak Ibu, bagaimana bisa tahu ini satu keluarga? Kalau Bapak Ibu pintu masuk keluar untuk semua kompleks ada pintu dengan locker. Ruang di dalam tidak ada. Antara sana keluarga jarang ada locker ya. Iya. Anakku tidak pakai. Pencuri. Ya. Makanya contohnya ya pohon kurma itu di bawahnya ada pintu. Di bagian itu ada itu Oh, locker ya, ada kunci yang lubang itu. Dan pohon kurma di bawah itu ada pintu. Ada lubang di Iya. Ya, makanya Bapak Ibu dengan yakin 100% itu sinagoga. Ini satu kawasan, ya. Dan ini kawasan ibu mertua Petrus. Di sini. Bapak Ibu, Yesus pakai satu ruang di rumah ibu mertua Petrus. Yesus harus punya kenalan di sini. Bapak Ibu, ini jauh lebih besar dari Nazaret. Kami menemukan kurang lebih 20 kawasan seperti ini. Penduduknya Kapernaum 2000. Kalau Nazaret 150 orang. Ini ribu ya di sini. Harus punya kenalan. Siapa kenalan Yesus? Petrus. Tapi apakah Petrus dari Kapernaum? Tidak. Yohanes pasal 1 ayat 43. Filipus berasal dari kota Petrus dan Andreas, Betsaida. Betsaida. Ya, Betsaida itu lebih utara. Bapak Ibu, dulu satu kerajaan zaman Herodes. Setelah Herodes mati, Betsaida masuk daerah Filipus. Kami Kapernaum masuk daerah Antipas. Tahu namanya Hak Jala? Antara Indonesia dan Australia ada masalah. Hak Jala dapat Antipas. Kasihan Petrus dari Betsaida, rumah orang nelayan, tidak ada akses ke danau. Tapi untungnya Petrus itu mertuanya tinggal di sini di Kapernaum. Makanya dia pindah ke Kapernaum. Siapa yang tahu juga barangkali masaknya enak sekali. Ya, Petrus Bapak Ibu di sini Yesus ambil satu ruang di rumah ibu mertua yang besar. Makanya Bapak Ibu ini cocok Markus pasal 1 ayat 29. Yesus keluar dari sinagoga, masuk rumah ibu mertua Petrus. Dia adalah sakit demam. Begitu Yesus pegang tangannya, langsung sembuh. Ya. Bapak Ibu, Markus pasal 2 ayat 1. Diketahui orang bahwa Yesus ada di sini. Ini tabib yang paling termasyhur di dunia, Bapak Ibu. Di seluruh daerah. Selalu kasihan Yesus diganggu. Banyak orang dibawa ke padangnya di sini, Bapak Ibu. Dan kasihan 4 orang gotong teman mereka. Yang lumpuh. Iya. Di sini, dari pintu tidak boleh masuk karena Penuh. apa yang mereka melakukan? Naik ke atap, mari kita Seperti di sana dulu seperti di situ, lihat tangga-tangga. Ada akses ke atap. Oh, sorry. Dulu kelihatan seperti ini. Sorry, ini ruang ini. Ini tangga ini ya. Ini kiri. Dulu kelihatan seperti ini. Iya, ada tangga-tangga. Atapnya bisa dibuka. Bapak Ibu dibuktikan benar bisa dibuka karena dari jerami. Di badan kaki. Atapnya dari jerami. Di kota yang lain, kami bukan atap dari batu. Itu mustahil dibuka. Yang luar biasa ini dari makanya berbicara aspek. Bapak Ibu yang penting itu iman mereka yang luar biasa yang bikin mereka sangat kreatif. Siapa yang memikirkan itu membongkar atapnya? Karena mereka tahu hanya kalau membawa teman mereka di depan Yesus sudah selesai. Makanya diturunkan di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus katakan sesuatu sekarang kita ingin sesuatu. Bapak Ibu, kita dari gereja, latar belakang gereja ada pengampunan dosa. Tapi untuk orang Yahudi tidak ada. Yesus kasih tahu orang itu, diampunilah dosa-dosa. Amin. Orang Farisi di agama Yahudi hanya satu bisa mengampuni dosa. Tuhan. Itu Allah. Makanya kalau Yesus katakan diampunilah dosa-dosamu, ini setara akulah ilmu. Akulah Allah. Sering ada yang menentang kita. Di mana ada kata Yesus katakan dia Allah? Itu jelas sekali Bapak Ibu dari konteks.
Yesus tidak harusnya jalan, akulah Allah. Ya, makanya Bapak Ibu setelah itu dia menyembuhkan orang itu. Terus kesian Yesus luar biasa. Matius pasal 9 ayat 20. Dari sini ada masalah serius sekali. Keadaan darurat. Anaknya kepala sinagoga, namanya Yairus, kepala sinagoga. Anaknya sakit parah dan akan mati. Bapak Ibu, mereka datang meminta bantuan Yesus. Kepala sinagoga, dia kepala orang Farisi. Halo, kepala sinagoga, dia kepala orang Farisi. Ini yang selalu kejar-kejar Yesus. Yang mau diskredit Yesus, jangan dengar rapi ini salah. Dia tidak ikut sekolah apapun. Ajarannya salah, agamanya. Sekarang mereka meminta bantuan di Yesus. Bapak Ibu, Yesus tidak cari dendam. Yesus luar biasa. Dia Yesus bagi sama mereka rela. Banyak orang karena ini orang penting sekali VIP. Orang dorong kiri kanan dan Yesus kesan didorong kiri kanan. Ya, Bapak Ibu yang menarik. Selama 12 tahun. Bapak Ibu, kasihan dia dari 12 tahun. Kalau hanya ada kemarin saya menjelaskan, dia disingkirkan. Itu enak disingkirkan, tidak ada kerja. 1 minggu, dia tidak boleh masak, tidak boleh dibeli. Tapi kalau 12 tahun, Bapak Ibu najis dan dia jujur, dia bisa sembunyikan hal itu. Dia sembunyikan, dia jujur. Makanya dia jual semua harta sehingga jadi aman ganti. Dan dia tahu pengharapan terakhir bagi dia itu Yesus. Makanya dia katakan, hanya asal aku menjamah, jumpai dia. Wow, Bapak Ibu. Tiba-tiba Yesus berdiri dan katakan, siapa yang menjamah aku? Oh, betul. Everyone is pushing. I will say, who touched me? Ya. Bapak Ibu, Yesus katakan ada tenaga yang keluar dari aku. Dia menunggu pengakuan Yesus. Dan dia berdiri dan katakan, aku yang menjamah. Dan Yesus kasih tahu dia, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Dan begitu dia sampai rumah Yairus, mereka mulai teriak, mati. Dan menangis, anak ini mati. Bapak Ibu, Yesus kasih tahu Yairus, jangan khawatir. Dia cuma tidur. Bapak Ibu, sama waktu Lazarus mati, Yesus katakan Tidur. Dia Tuhan, ini jelas Bapak Ibu. Ya, mati buat Tuhan itu Tidur. Dan Yesus ambil talit. Talit ada banyak yang membeli. Namanya talit yang sedang doa. Talit dengan jumpai itu dan dia taruh di dan dia katakan talita. Ya, dan bangkit. Makanya dia membangkitkan anaknya yang Bapak kita akan pergi ke sinagoga untuk melihat di mana Nah, yang ngikutin itu suara pesawat tempur. Israel itu negara satu-satunya di dunia yang pesawat tempur itu harus beredar 24 jam. Ya, itu suaranya. Tiap 3 jam ganti. Nah, ini kota kuno di zaman Yesus. Penggaliannya ya. Ini sinagognya, bisa di screenshot. Yang mau foto silakan. Udah ya, screenshot ya. dari Abad keempat. Ya. Zaman Kristen, zaman Kaisar. Yang batu putih itu ya. 380 barangkali yang disaksikan oleh Syria. Syria yang mencetakkan dia naik tangga-tangga ke atas. Yang hitam asli dari zaman Yesus. The late 4th century AD white synagogue built upon the remains of the synagogue of Jesus. Yang hitam itu dari zaman Yesus. Bapak Ibu, yang sinagoga yang putih itu jelas. Itu batu fondasi yang hitam ya, Semarak. sejak zaman Yesus. Splendor. Luar biasa, indah sekali. Perlu banyak uang. Makanya kemungkinan besar
kaisar Kristen yang membangun untuk memperingati sinagoga dari zaman Yesus. Tapi juga kadang-kadang orang ambil bagian, kasih sumbangan. Makanya harus ada tanda terima kasih. Ya, di tiang itu yang bulat ya, yang dipamerkan itu dari sinagoga. Itu dari sinagoga. Ada catatan di atas nama orang yang kasih sumbangan. Bapak Ibu, itu biasa ya. Tapi yang luar biasa, itu dari 380 nama keluarga dia ada di Alkitab. Zebedius. Yohanes dan Yakobus, nanti Anda bisa ambil foto untuk itu. Alkitab itu benar. Amin. Keluarga itu benar, itu bukan kisah dongeng yang tentang Yesus di Kapernaum dan ya, Bapak Ibu, makanya itu. Yang ini, sekarang siapa yang membangun sinagoga yang hitam? Lukas pasal 7 ayat 1 menceritakan Bapak Ibu. Di Kapernaum ada perwira Romawi. Kenapa harus ada perwira di sini Bapak Ibu? Karena ini perbatasan antara Herod Filipi, Betsaida, dan Herod Antipas. Harus ada seperti kemarin. Di perbatasan ada perwira yang tanya-tanya. Satu ibu punya masalah sama paspor kemarin. Ya? Dan saya kasih tahu, tolong Bapak Ibu keluar dari papan yang hijau, no tax. Sama, kalau zaman dulu Anda datang dari Herodes Filipi, Betsaida, masuk ke sini, akan Anda bertemu perwira kalau ada masalah, dan juga Anda akan pergi ke penulis Injil, kepala kantor cukai namanya Matius. Masuk akal, Matius di sini, ada kantor cukai di sini. Ya, Bapak Ibu, tetapi perwira Romawi ini punya hamba. Hamba dia sedang sakit parah dan akan mati. Dan ada kata, dia menghargai hambanya. Wah, Bapak Ibu sudah jelas bahwa ini manusia luar biasa. Amin. Baik hati, dia menghargai hambanya. Zaman dulu perwira tidak peduli hamba, dia tidak kenal mereka, tidak tahu nama mereka, cuma mereka harus kerja buat dia. Ini dia, dan dia sangat menghargai dia, dan dia sakit parah, dan dia tahu bahwa Yesus bisa bantu. Bapak Ibu, perwira Romawi ini datang dan meminta bantuan Yesus. Wow, aduh Bapak Ibu, dia perwira. Bayangkan dia meminta, dia bisa katakan, bawa Yesus itu, di mana dia? Tapi dia pergi, dia meminta, rendah hati, baik hati, rendah hati. Wow, ketiga orang Yahudi melihat perwira Romawi ini minta, mereka mendesak Yesus. Dia layak engkau tolong, dia mengasihi bangsa kita. Orang baik hati, memberkati bangsa Tuhan. Dia yang membangun rumah ibadah kami. Dia yang membangun rumah ibadah kami. Dia yang membangun sinagoga yang batu hitam. Baik hati, rendah hati, murah hati luar biasa. Amin. Ya, pasti ini dipertimbangkan oleh Tuhan. Amin. Bukan seorang pendeta, tapi sebagai manusia saya merasa itu. Tapi justru yang menentukan mukjizat imannya yang luar biasa. Dan dia kasih tahu Yesus, aku tidak layak. Engkau masuk rumahku. Katakan sepatah kata saja dari jauh, dan hambaku akan sembuh. Amin. Katakan iman sebesar ini, aku tidak ketemu antara orang Israel. Makanya dia kembali ke rumahnya, dan dia mendapat hamba dia. Sudah sembuh. Bapak Ibu, itu tidak berakhir terlalu baik antara Yesus dan Kapernaum. Setelah mukjizat 5 roti 2 ikan, Yohanes pasal 6, buat Yohanes ini tanda. Bapak Ibu, sudah mereka pasti bahwa dia adalah Mesias. Wow, 5 mereka tetap mati. Bahwa, dan dia tambah, hanya yang makan dari tubuh Yesus dan minum dari darah dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, buat ribuan orang Yahudi, tiba-tiba ada hening yang muncul. Dan mereka mulai mundur. Apakah jangan Mesias ini? Kami mau Mesias yang berperang, mengalahkan Roma. Makanya mereka mulai meragu. Ada keraguan. Makanya Yesus kasih tahu mereka, kalau kamu mau pergi, pergilah. Dan di sini di mana Petrus katakan, di mana kamu pergi?
dan engkau yang punya kehidupan yang kekal dan muridnya tetap bersama dia. Makanya jangan kaget Bapak Ibu. Di sini mereka senang mau mukjizat gratis. Mukjizat oke, tapi percaya pada dia sebagai Mesias. Mereka banyak yang tidak mau. Makanya Lukas pasal 10 ayat 30. Celakalah engkau Korazin, kota Yahudi. Celakalah engkau Betsaida, kota Yahudi. Kalau semua mukjizat ini yang terjadi antara kamu terjadi di Tyre dan Sidon, kota orang ibadah berhala, kota Isabel, Tyre dan Sidon yang jahat itu. Mereka sudah lama bergabung dan bertobat. Dan engkau Kapernaum, apakah akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, akan diturunkan sampai dunia orang. Kecaman mutlak Bapak Ibu untuk 3 kota ini, dan tidak ada orang yang tinggal. Makasih. Ada yang menjelaskan karena kecaman Yesus untuk 3 kota ini. Karena mereka menolak. Ya, karena Mereka menolak. ya. Bapak Ibu, ini tempayan. Zaman Yesus hanya kalau tempayan dari batu bisa jadi tempayan untuk pentahiran Nikilat Yadai. Ini yang di pinggir ini ya. Tanda bukti kita berbicara Yahudi asli dari Tempayan ini. karena orang Yahudi asli yang dari sana pakai tempayan. Makanya kalau mau membayangkan tempayan di Kana Dari batu. ini. Ya, karena ada kata bahwa tempayan diisi dengan Jadi mana yang nama Zebedius? Ayo kita lihat yang nama Zebedius. Yaitu ukiran batunya manis sekali. Oh iya. Zebedi, son of John. Iya. ini bahasa Aramai. Oh Aramai. Iya. Bentar ya. Son of Zebedee. Iya. Itu lihat. Luar biasa Bapak Ibu. Itu. Sudah tertulis. Ya. Ya. Di screenshot Makanya boleh. luangkan 10 menit, ambil foto di sinagoga. Dan itu lihat tulisannya. Yang mau naik Zebedius, foto grup dengan patung karena dia yang menyumbang Iya. sinagoga membangun. Lihat batu kilangan dari sebelah kanan sana. Besarnya sebelah kanan situ. Ayo kita lihat. Lihat ukiran. Itu sebelah sana. Lihat ukirannya ya. Ini beratnya kayak apa ini batu-batu utuh. Iya ya. Aduh. Ini batu kilangan yang mau ngeliat. Lihat tuh. Sebesar itu. Itu. Yang giling gandum. Iya, giling gandum, giling macam-macam hasil bumi. Sudah difoto? Ambil ya screenshot ya. Itu batu kilangan. Iya. Kalau kamu menyesatkan salah satu dari anak ini, Iya. hendaklah diikat, Tenggelamkan ke laut. tenggelamkan ke laut. Angin. Orang pandai berenang pun nggak bisa lolos. Maka itu saudara, hak asasi anak ya itu pertama yang mengucapkan Tuhan Yesus sebelum konvensi Jenewa ya. Luar biasa ini di ayatnya. Lukas 17 ayat 2. Nanti ya. Lukas 17 ayat 2. Keren itu batu kilangan. Ya ayo. Saya akan lihatkan sinagognya ya. Terus kembali ke bus. Nih, sinag. Ya. Sayang Pak Jewin nggak dengar penjelasannya, bagus sekali. Sayang. Ini sinagognya. Jadi ini dibangun setelah Yesus tempat. Dan itu fondasi yang dibangun oleh perwira Kapernaum yang hitam. Ya. Itu sinagognya yang masih sisa. Ini halaman ya. Ya. Sepatah? Hah? Tercabule?
Itu pelajaran ini berharga sekali. Kota yang begitu banyak mujizat akhirnya menolak Tuhan Yesus. Dan ada kengerian, enggak dibangun lagi sampai hari ini. Itu gereja Katolik dari kejauhan yang 8 diagonal ya, 8 sudut. Itu kota lama ya Pak? Yang ini kota lamanya. Ya, oke. Yuk kita sekarang keluar. Ini bintang Daud sudah ada dari berapa ribu tahun. Di screenshot ya. Oke. Lihat ini yang nama Zebedeus tadi. Ada di ukiran itu. Itu hebatnya Alkitab. Ini bintang Raja Salomo beda lagi. Nah ini simbol buah delima. Salah satu buah yang sangat disukai, dihormati oleh orang Yahudi. Karena banyak simbol-simbol secara Taurat. Secara boleh screenshot. Ya di sana Pak, buah delima ya Pak? Iya. Lagi musim ya Pak? Iya. Oh mereka sepanjang tahun kalau buah delima. Nah ini patung Petrus yang diberi kunci. Waktu zaman Yesus ada buah delima juga? Oh sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Maka itu kitab Taurat yang sebutkan tentang buah delima. Ketakan Cik, ketakan. Nakal yang godoi. Enggak apa-apa. Sudah ditawari. Ora apa-apa. Enggak. Awas Bu, 1, 2. Itu patung Petrus yang pegang kunci. Pegang kunci. Sorry. Iya, pegang kunci. Action dulu. Nah, itu kuncinya. Kenapa? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus itu dikasih kunci. Ada ikan Petrus di bawahnya. Oke. Silakan kita mau foto bersama. Nah ini Matius 16 ayat 18 ya. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini. Iya. Ayo, pegang kuncinya Petrus ayo. Ayo foto. Ayo keburu tutup lu. Enggak. Terima kasih. Ayo mau foto itu mau foto. Naik Pak. Oke. Oh enggak bisa. Ketutup. Bapak Ibu, ini Petrus membawa apa? Kunci. Kalau menurut saya ini kunci rumah. Kenapa? Karena dia mau masuk di sana. Buat masuk di rumah mertua Petrus. Oh betul. Kalau dia masuk dikunciin sama mertuanya. Dia bawa kunci sendiri. Yang ngomong sepupunya soalnya. Sepupunya tuh Pak Paulus. Paulus kan sepupu Petrus. Pak Paulus dan pengalaman. Ayo,
Kan frekuensi sama Rasul. Tidak apa-apa. Yes, lagi 1, 2. Video ya Bapak Ibu. Kuncinya. Mana ini? Shalom. Luar biasa. Kapernaum. Terima kasih. Kita oke ya, naik bis dulu, nanti sambung lagi ya. Ya, ke tempat yang lain. Oke, yang Zoom ya ke tempat lain. Oke, keluar dulu ya. Ya, oh, dari Jerman ada, dari Gießen. Ya, ini Duncan. Seri, ya. Oh, Ibu Yeni, gembala dari Nabire ada juga, puji Tuhan. Ya, oke. Yoga percaya satu hari pasti sampai juga ya. Oke, keluar dulu ya, nanti.